Ya, jadi kita mulai aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak sekalian. Terutama terima kasih pihak Inbio yang sudah mengundang juga dari PT Pandu. Alhamdulillah terima kasih sudah berkenan juga untuk mengundang kita kolaborasi pada pagi hari ini terkait dengan single nucleotide polymorphism gitu ya. Kemarin juga disampaikan oleh Inbio terkait dengan memahami apa sih SNP dan bagaimana kita bisa menggunakan SNP ya, kita bilang SNP ya, sebagai alat atau sebagai cara untuk mendiagnosa suatu molekuler ya. Saya akan menyampaikan mungkin lebih ke arah general Bapak Ibu sekalian ya, jadi nggak terlalu spesifik banget. Misalkan, oh penelitian tentang cancer ini nggak, kita lebih ke general aja dulu biar Bapak Ibu paham dulu eh, bagaimana SNP bisa kita gunakan, gimana cara deteksinya, perangkatnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, dan apa future use-nya atau kemungkinan bisa kita gunakan untuk riset Bapak Ibu sekalian. Baik, tentunya pertama outline dulu ya yang akan saya sampaikan. Jadi tentu kita perlu introduksi dulu terhadap genomik dan SNP itu sendiri ya. Tanpa kita mengerti terkait dengan genom, saya kira akan mustahil Bapak Ibu bisa mengerti SNP gitu. Dan saya yakin sebagian besar di sini sebenarnya sudah paham terkait hal ini gitu ya. Setelah dari itu baru kita lanjut ke bagian metode deteksi ya. Bagaimana cara kita bisa deteksi SNP, ada cara apa saja yang existing ya. Tadi sudah singgung sedikit oleh Mbak Ida juga. Lalu bagaimana aplikasinya pada bidang kesehatan ya. Sebenarnya ada banyak ya, nggak hanya kesehatan, bisa juga konservasi dan sebagainya. Namun untuk hari ini saya coba sampaikan di bidang kesehatan karena memang ini bidang yang ibaratnya paling seksi tanda kutip ya untuk SNP ini ya. Lalu mungkin yang terakhir ialah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya bagian pipeline-nya. Ini hanya sekilas saja karena kalau kita bicara pipeline bioinformatik terkait SNP itu banyak banget ya. Ada yang orang preferensinya suka tools ini A, ada yang suka tools B gitu kan, dengan segala pro dan cons-nya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Tools is a tools. Jadi itu hanya sebuah alat untuk membantu pekerjaan kita. Yang penting bagaimana cara maksimalkan tools tersebut dan tahu apa kelebihan dan limitasi dari masing-masing tools yang digunakan. Dan terakhir mungkin nanti sesi question and answer ya, kita akan tanya jawab diskusi mungkin lebih tepatnya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Oke, kita mulai dulu dari yang paling basic sekali. Jadi, sekali lagi saya selalu mulai bahwa DNA itu merupakan blueprint of life kita. Jadi, Bapak Ibu sekarang ada di sini, itu sudah by design ya. By design, bagaimana sumbangan genetik dari ibu, dari bapak menjadi diploid, gitu kan, haploid jadi diploid setelah fertilisasi, lalu diekspresikan. Nah, diekspresikan itu sudah ada template-nya. Jadi kita semua tidak serta-merta kayak kocok-kocok dadu terus keluar angka berapa, enggak ya. Itu sudah by design. Jadi kalau bapak seperti ini, ibu seperti ini, kemungkinan anaknya akan bagaimana itu bisa kelihatan. Atau kalau tidak, mungkin dominan dari yang lainnya. Jadi kan ada yang bilang lebih mirip neneknya, lebih mirip kakeknya, oh anak kulit hitam lebih dari kakeknya bukan dari bapak ibunya misalkan kayak gitu. Itu bagian-bagian dari gen yang diekspresikan, dan kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Tapi template-nya ada, artinya pilihannya sudah ada, cetakannya sudah ada. Hanya bagian mana yang diekspresikan itu yang akan menentukan bagaimana fenotip kita ya, rambut, warna mata, matanya apakah sipit atau belok gitu kan, besar matanya, terus tirus atau seperti apa, bentuk telinga, dan semuanya itu sudah by design. Oke ya. Nah, tentu itu semua diatur dari keseluruhan kromosom kita. Nah, yang dibilang sebagai unit atau genom itu merupakan keseluruhan materi genetik dalam satu individu. Jadi kalau manusia, maka kita akan bilang genom manusia ya 23 pasang kromosom. 22 somatik, somatik kromosom. Yang satu lagi ialah kromosom menentukan jenis kelamin ya, XY atau XX ya, itu yang ke-23 gitu. Ini yang contoh untuk sifat kromosom. Kalau kita berpindah ke organisme lain, tentu akan berbeda jumlah kromosomnya. Setiap organisme atau mungkin tanaman apa, ada yang 11, ada yang 20 mungkin, ada yang di bawah itu, ada yang tinggi sekali ukurannya seperti pinus sampai 50 gigabase per, kita hanya 3 gigabase per gitu kan. Ikan, atau yang kecil semut cuma satu atau dua gitu, nyamuk 3 kromosom dan sebagainya. Jadi memang tidak sama ya, setiap setiap spesies punya jumlah kromosom berbeda, artinya punya ukuran genom yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil kayak bakteri 5 megabase per sampai tadi
Pinus contoh 50 GB/s, yaitu semua sangat bervariasi ya. Tentu semakin tinggi ukuran genomnya, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi. Semakin kecil ukuran genomnya, maka akan semakin mudah. Saya tadi dijelaskan oleh Mbak Ida, apa namanya, S2 biochemistry, S3-nya saya di biologi, bertepatnya metagenomik. Kenapa? Karena memang saya lebih tertarik kepada microbiome. Jadi kalau ditanya apa basic ilmu saya, maka ilmu saya ke arah bakteri, ke microbiome. Ya, walaupun tidak menampik, saya juga banyak penelitian terkait dengan eukarya. Contohnya dengan Prof. Iskandar di IPB kita melakukan sequencing pohon-pohon, ya, tanaman-tanaman hutan, pohon-pohon kayu hutan yang less attention misalkan, atau yang endangered ya, yang critical endangered. Terus dengan di luar hutanan, dengan biologi ada lebah, ada primata, dengan SKHB, kedokteran hewan biomedis, ada juga penelitian terkait dengan badak ya, badak Sumatera yang sedang kami sequencing, ada 4 individu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau saya bisa bandingkan, kalau dengan BRIN juga ada pisang gitu ya, Pak Fajar, dan beberapa peneliti lain di BRIN itu dengan microbiome, patogen-patogen, dan juga apa namanya, reservoir bakteri-bakteri reservoir dari novel genes ataupun antimicrobial apa namanya, antimicrobial genes ya, kayak Streptomyces dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan, saya coba bandingkan antara meneliti microbiome sama eukaryot, itu jauh sekali kompleksitasnya, lebih gampang dengan microbiome gitu ya. Kalau sudah beranjak kita ke eukaryot akan lebih sulit lagi. Apalagi kalau sudah ngomongin varian analisis, kita mau melihat SNP, indel, insersi, delesi gitu ya, multiple permutation dan sebagainya, itu akan jauh-jauh lebih challenging, tapi berarti nggak bisa ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu bahwa untuk melihat SNP ya kita perlu membaca informasi ini. Gimana cara kita mengekstrak informasinya? Nah, kita lihat dulu sedikit sejarah dari genomik yang sudah ada sekarang gitu ya. Kalau kita tarik ke belakang, dalam 1960-an itu Gregor Mendel, Law of Genetics gitu kan, terus sampai terus berkembang ada map genetik, Watson dan Crick itu sudah mulai menunjukkan struktur DNA 1993. Carl Woese, bapaknya 16S rRNA gitu kan, tahun 1950-an juga, seera dengan Watson Crick gitu ya. Terus plasmid, sampai akhirnya itu semua berkembang sampai tahun 1990-an muncul namanya Human Genome Project. Di mana di sini saat itu sudah muncul sequencing berbasiskan Sanger, prinsipal Sanger ya. Jadi sequencing human genome sudah dimulai ya, pertama kali waktu itu dengan Sanger sequencing ya, terus berlanjut dari tahun 90, 91 ya, itu udah ada center-centernya yang sekarang kita kenal sebagai NCBI gitu kan, dan akhirnya di tahun 2000 sekian itu mulai muncul yang namanya next generation sequencing. Nanti saya tunjukkan juga peta ininya, peta instrumennya gitu ya. Jadi perjalanan ini itu merupakan perjalanan yang tidak sebentar Bapak Ibu. Ini 50 tahun lebih ya dari DNA itu ya mungkin ya. 50 tahun lebih, 60 tahun lah, enggak, 2022 berarti 70 tahun. 70 tahun lebih penelitian terkait dengan DNA. Dari awal kita mengenal DNA, dari awal kita tahu hukum hukum Mendelian gitu kan, Gregory Mendel. Nah, apakah sekarang sudah berbeda jauh? Tentu dibandingkan dengan awal-awal sequencing ada, yaitu Sanger, dari Frederick Sanger sama Maxam Gilbert. Mungkin kalau Bapak Ibu ya juga belajar itu tahu Maxam Gilbert ya. Jadi keduanya merupakan teknik dinasti sequencing pertama, hanya yang survive sampai saat ini ialah Sanger ya. Maxam Gilbert dia banyak banget limbah kimianya sehingga nggak disukai dan berbahaya buat lingkungan juga kan, sehingga stop gitu. Nah, sudah jauh jauh lebih advance lagi saat ini, apalagi dengan tadi diperkenalkan beberapa mesin-mesin sequencer ya, microarray dari PT Pandu, dari Lumina dan sebagainya, itu membuat namanya analisis molekuler terkait genomik menjadi lebih mudah ya. Tentu setiap instrumen itu akan ada pro dan consnya, akan kita lihat segera pada slide berikutnya ini ya. Jadi kita coba runut dari kita udah lewat dari Sanger sequencing ya. Sanger sequencing kan tahun
90 sampai 80, sebelum itu malah 80 atau 70 saya lupa ya. Tapi dia ada setelah protein sequencing, sequencing protein dulu pertama baru standard sequencing muncul gitu ya. Nah, eh muncul di tahun 2000-an, 2000 awal 2003 2004 itu sequencing next generation ya. Yang pertama muncul ialah 454 ya, Roche. Nah, ini saya sempat sempat merasakan. Jadi dia itu pass out di tahun 2014-2015. Pass out itu udah stop, udah nggak ada lagi viral sequencing. Saya sempat merasakan menganalisis datanya 454 ya, sempat merasakan mengirim sampel untuk 454 gitu. Jadi ekstraksi DNA, kirim sampelnya, kita waktu itu lagi kuliah di Göttingen ya, kirim sampelnya dan dapat data sekuennya. Masih berupa data FFF, data outputnya ya. Kita pisahkan menjadi data FASTA dan QUAL, lalu digabung jadi FASTQ. Menarik memang. Jadi kalau sekarang kan Bapak Ibu mungkin tahunya sequencing mesin itu outputnya FASTQ ya, mau dari Illumina, GenMine, MGI, Nanopore, PacBio juga sama, bisa outputnya berupa FASTQ. Kalau dulu tidak, FASTA plus QUAL, dipisah gitu quality score-nya ya. Nah, itu dulu pada sequencing dengan metodenya sequencing by synthesis. SBS itu sequencing by synthesis. Artinya gimana? Artinya pada sistem 4 454 ini ya betul 454 ya 454. Pada sequencing dari Roche itu dia berbasiskan PCR, seperti PCR lah, itu PCR ya. Jadi sintesis ya, ada polimerase, ada DNT dan sebagainya dalam satu sumur yang berisikan minyak, dan dalamnya itu minyak itu sebagai tempat terjadi reaksi-reaksi gitu ya. Dan terjadilah reaksi sequencing dengan panjang untuk 454 itu sekitar 800 sampai 1000. Jadi sebenarnya panjang nih. Dia cukup panjang ya, 800 sampai 1000 ya. Seperti halnya standar sequencing, tapi high throughput banyak gitu. Nah, sayangnya memang di tahun 2014 2015 saya 2014 saya mulai S3, 2015 itu akhirnya phase out karena chemistry-nya banyak yang failing ya, tidak bisa berkembang lagi. Nah, lalu di tahun 2006 itu ada Illumina. Sebenarnya namanya dulu Solexa. So jadi Illumina namanya Solexa ya. Sama prinsipnya sequencing by synthesis, tapi dia tidak menggunakan emulsi oil droplet gitu ya, seperti halnya 454. Dia menggunakan flow cell ya, di mana di situ DNA akan di jangkarkan ya, ada ada teternya, si DNA itu akan nempel situ. Kita kan kalau saya melakukan sequencing Bapak Ibu nih, melakukan sebelumnya persiapan untuk sequencing atau disebut sebagai library preparation, persiapan pustaka DNA. Semua teknik sequencing pasti ada library preparation. Nggak mungkin Bapak Ibu nih ekstraksi DNA, dapat DNA langsung masukin ke mesin sequencing terus terjadi sequencing. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena butuh ditambahkan adapter agar bisa nempel ke flow cell, bisa masuk ke sistemnya gitu kan, lalu dibaca dan sebagainya. Kalau kita beberapa sampel sekaligus, kita tambahkan indeks atau barcode gitu ya, tergantung namanya, bisa beda-beda tergantung instrumennya. Tapi intinya ialah selalu kita melakukan persiapan sequence, persiapan pustaka terlebih dahulu. Nah, awal-awal Selexa keluar itu panjangnya nggak besar ya, di bawah 100. Saya lupa 50 atau 70 base pair gitu, jadi pendek sekali. Ya memang waktu itu teknologi NGS ini disebutnya namanya ialah short read sequencer gitu ya. Jadi Illumina, Gmine, MGI itu short read sequencer, di mana output datanya berkisar dari 70 base pair, 100, 150, 200, 250 sampai 300 ya. Ya, saya tahu sekarang sampai 300, terakhir saya cek reagen Illumina sampai 300 base pair kali 2 berarti ada 300 per 300 untuk paired end. Nah, berpasangan. Jadi itu dulu itu awal-awal keluar single end, hanya satu satu output per sequence per sampelnya, tapi sekarang ada, nggak sekarang, dari dulu juga ada ya, dari 15 itu udah saya datang juga sudah ada model namanya paired end, berpasangan. Jadi kayak kita Pak Ibu bayangkan Sanger sequencing, kita melakukan PCR nih, kan ada forward dan reverse primer ya. Kalau kita kirim untuk sequencing Sanger itu kan dikirimnya bisa 2 cup, amplicon plus forward primer, amplicon plus reverse primer. Nah, bayangkan kayak gitu. Jadi ada R1 ya seperti forwardnya, dan ada R2 seperti reverse-nya, paired end berpasangan. Sehingga kalau Bapak Ibu nih punya DNA, kita sharing dulu, difragmentasi dulu sesuai dengan ukuran yang bisa dimasukkan ke dalam paired end tadi. Kalau paired end 300 berarti sekitar 150 sampai 500 base pair itu apa namanya ukuran insert DNA-nya.
gitu ya. Karena sekali lagi limitasi dari instrumennya ialah tidak bisa terlalu panjang-panjang gitu ya, sehingga memang lebih pendek. Nah, setelah dari Illumina, Illumina sekarang berkembang. Kalau kita lihat saat ini yang masih ada dari dulu sampai sekarang ya, masih yang saya kira masih mungkin bisa dijual ya, saya nanti bisa dikoreksi oleh PT Pandu atau Bu Elia atau Mbak Aida. MySec ya. Jadi zaman zaman tahun 2000 Sek masuk itu S3 itu sudah ada MySec, sekarang kayak masih ada MySec ya. Tapi kayak HiSec udah diganti dengan NovaSec. Terus ada iSec, MiniSec dan jadi banyak lah, banyak platformnya berkembang ya sesuai dengan kebutuhan apa namanya kebutuhan dari penelitiannya inginnya seperti apa gitu. Dan itu semua terjadi dengan prinsip yang sama. Artinya ada amplifikasi dalam flow cell-nya, diamplifikasi jadi banyak dulu, jadi paralel. Makanya kenapa sebetulnya sebagai shotgun sequencing paralel, setelah itu baru dilakukan sequencing, masuk ke DMPP yang sudah diberikan fluorescence, begitu dia masuk jadi polimerisasi, terus keluar fluorescence warnanya misalkan T merah, C biru, A hijau dan sebagainya. Ya itu semua yang akhirnya apa namanya dijalankan untuk sequencingnya. Dan prinsip ini itu kurang lebih itu mirip di beberapa short read sequencing, kurang lebih mirip. Ada beberapa perbedaan, contoh kayak MGI dia bikin DNA nanoball gitu ya, tapi at the end tetap ujung-ujungnya merupakan short read sequencing ya. Oke, nah terus setelah Alexa atau Illumina muncul API Solid. eh, dia dia beda sendiri nih, dia beda sendiri. Nanti kita akan lihat ada sequence based synthesis, ada single molecule sequencing (SMS). Nah, dia ini beda sendiri, sequencing by ligation. Jadi kurang lebih dia itu dengan ligasi beberapa adapter dalamnya dengan teknik sequencing. Jujur aja saya juga sebenarnya kurang begitu baca detail terkait Solid ini, tapi memang sistemnya dia tidak bisa terlalu panjang juga ya. Solid ini ya masuk ke ligasi NGS ya di tahun 2007 dan sampai sekarang mungkin nggak banyak saya jarang dengar sih penelitian dengan Solid. Mungkin kalau di zaman itu lumayan banyak. Kalau sekarang kalau nggak Illumina ada pakai MGI, Nanopore, PacBio, paling itu aja gitu platformnya. Ya, maksudnya produsennya. Kalau platformnya mungkin bisa beda-beda ya, bisa MySec, MiniSec, iSec, NovaSec gitu kan, Minayan, Promethean, Oslo, saya lupa nama PacBio. Jadi platform bisa beda-beda namanya tapi prinsipnya sama kayak gitu. Lalu ada Helioscope ini juga ini berbeda nih, ini seperti halnya Nanopore sama apa namanya dia cukup simple prosesnya tanpa perlu amplifikasi ya, tanpa amplifikasi, dan dia satu molekul sequencing. Hanya saja memang sistem dia itu tidak bertahan lama. 2012 sudah bangkrut ya. Jadi memang sistemnya tidak tidak sampai sekarang sudah nggak berlanjut lagi gitu. Yang berlanjut aja sampai sekarang itu masih bertahan Illumina ya. Lalu ada Ion Torrent, ya ini juga kayak masih ada Ion Torrent dan sequence synthesis. Di seingat saya dulu Ekman punya, kalau nggak salah ya. Ekman punya Ion Torrent, itu pun dipakai di riset Ekman. Begitu gabung dengan Brain, saya nggak tahu kemana nih Ion Torrentnya. Kalau sanggarnya kalau nggak salah sih ada di Brain. Tapi kalau Ion Torrentnya saya nggak tahu apakah di sana atau tidak. Sorry, mungkin nanti bisa yang tahu dari Brain bisa share. Lalu PacBio, Pacific Bioscience. Nah, single molecule real time sequencing. Dia sama, single molecule sequencing ini sequencing yang cukup panjang. Prinsipnya kurang lebih mirip. Dia ada fluorescensing, jadi ada imaging juga sih itu kan berdasarkan fluorescence ya, tapi panjang. Nah, itu bedanya. Panjang sekuennya. Itu udah bukan ukurannya ratusan base pair, tapi udah KBP gitu kan, kalau base pair gitu ya. Bisa panjang-panjang. Walaupun pas spek bio itu kalau dilihat di Oslo ya, Oslo namanya. Oke. Dilihat di websitenya dia ada dua instrumen. Ada instrumen yang long read sequencing, ada juga yang short read sequencing ya gitu ya. Jadi dia ada dua instrumen. Enggak fokus kayak Illumina kan fokus short read sequencing ya gitu. Nah, lalu 2014, nah ini mulai muncul Oxford Nanopore Technology ya, diawali dengan Minayan. Saya ingat betul saat itu karena memang kebetulan lab yang saya
saya kuliah di Göttingen, di Departemen Genomic and Applied Microbiology, dan di situ juga ada Göttingen Genomic Laboratory. Jadi salah satu lab rujukan nasional Jerman terkait dengan analisis genomik. Nah, sehingga mereka mendapatkan sampel Minayan. Jadi itu ONT awal-awal keluar itu nggak langsung ngasih ke masyarakat, nggak langsung jual masyarakat, tapi ada pilot projectnya. Jadi lab-lab yang berkutat di sequencing seperti tadi Göttingen Genomic Laboratory itu mendapatkan sampel untuk pengembangan. Jadi dicoba tes. Saat itu masih masih rendah banget akurasinya, 70% atau 80% gitu. Jadi rendah banget lah. Jelek lah pokoknya, banyak errornya. Nah, cuma memang waktu itu terbantu karena kenapa? Lakukan hybrid. Jadi hybrid sequencing, long read-nya dari Minayan dengan banyak error rate-nya cukup tinggi, tapi diperbaiki, dipoles dengan dari Illumina, sehingga akhirnya hasilnya bagus. Dan sejak saat itu yang publikasi genom bakteri itu langsung sirkuler 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 semua gitu ya. Jadi langsung itu saya ingat banget di lab kami itu Göttingen G2L bilangnya GGL. Awalnya pakai Illumina kan susah ya mendapat sirkuler karena kita sendiri prinsipnya kan memang dia sequencing by synthesis short read, di mana kalau ada highly repetitive region, high G dan sebagainya itu karena susah meresolve-nya, sehingga jadinya tetap 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 apa tidak clean ya kromosom assembly-nya. Nanti kalau yang mau lihat contohnya saya bisa tunjukkan contohnya. Nah, tapi dengan ada long read itu yang tadinya repetitive region itu langsung resolve semua, langsung jadi tempat itu bagus. Jadi yang tadinya tuh assembly image acak adut gitu ya, kayak benang kusut gitu, langsung sirkuler clean gitu, langsung bulat utuh sirkuler. Wah, wow, saya bilang. Langsung publikasinya sirkuler, apa data report, sehingga publikasi langsung menonjak tajam terkait draft-draft jenis bakteri. Memang di kami G2L itu fokusnya ke bakteri ya, maksudnya ke mikrobiom. Ada juga yang selain mikrobiom fokus ke mikrobiom, bisa bakteri bisa fungi. Nah, terakhir 2015, enggak terakhir ya, sebenarnya ada lagi yang lain tapi saya nggak masukkan karena masih mirip aja. Ada Kiagen Gene Reader, ini pun saya sekarang juga jarang dengar. Malah yang sekarang berkembang itu dari sistem SBS. Selain Illumina itu ada MGI ya. Tadi saya sebutkan juga Saraswati Genomic Institute, salah satu lab genomik swasta di Bogor yang punya MGI. uh, di BRIN juga ada MGI. Kami kemarin saja berkunjung ke BB Binomika, dulu tuh BGI, BGSI ya, BGSI dulunya ya. BB Binomika itu juga ada MGI T7 atau T4 gitu, saya lupa, besar banget memang. Jadi itu sama SBS ya, tesis. GeneMind juga yang terbaru juga ada ya. Jadi banyak sekarang mesin atau platform sequencing yang umumnya sebenarnya tekniknya kalau nggak SBS, SMS ya, sequencing by synthesis atau sequencing molecular, single molecule sequencing kayak gitu ya. Dan kalau kita melihat SNP nanti tujuannya, memang menurut saya SNP itu kita butuh single reads yang akurasi sangat tinggi. Nah, ini sudah domainnya SBS, jadi dari Illumina, MGI, dan sebagainya. Itu merupakan platform-platform yang sangat cocok ya kalau kita ingin meneliti terkait SNP, apalagi kalau kita sudah punya target-targetnya gitu ya. Karena kita butuh reads atau sequence dengan akurasi yang tinggi. Jangan sampai Bapak Ibu menemukan SNP nih, wah ada perbedaan, ada variasi genetik. Nyata bukan variasi genetik, itu hanya kesalahan pembacaan sequence gitu. Misalkan contoh dengan ONT atau dengan TechBio, long read kan punya error rate yang lebih tinggi dibandingkan short read, sehingga kalau long read per sequence-nya itu biasanya quality score lebih rendah ya. ONT itu mungkin sekitar 10 sampai 15 gitu ya Q-score-nya. Kalau Illumina sampai Q30, Q40. Jadi sangat tinggi, sangat akurat gitu. Sebenarnya kita melihat platform sequencing Bapak Ibu sekalian tergantung Bapak Ibu mau kemana arahnya. Kalau untuk SNP yang akan kita bahas pagi ini memang cocok sekali dengan short read sequencing ya, SBS tadi, Illumina, MGI, GeneMind dan sebagainya itu sangat cocok ya. Oke, dan akhirnya dengan genomic tadi yang makin makin ini ya, makin apa, eh, makin masif, harga cost untuk sequencing genome human itu makin drastis turun. Dulu dia saat saya nge-sequence saya mengikuti Moore's Law. Moore's Law itu artinya di setiap 2 tahun terjadi penurunan. 2 tahun penurunan, 2 tahun penurunan. Ibaratnya gini, kalau kita bicara di arsitektur CPU ya, kita bicara terkait dengan produksi chip
CPU. Mungkin Bapak Ibu yang follow tentang HP, tentang Intel, tentang prosesor, itu udah nggak asing dengan namanya nanometer, 20 nanometer, terus 18, 16, 14 nanometer sebagainya. Intinya setiap beberapa tahun sekali akan turun ukuran transistornya. Sampai sekarang 7 nanometer, 5 nanometer, mau turun lagi tuh. Sehingga saya nggak tahu nanti berapa nanometer, mungkin picometer kali nanti ya, bisa jadi, kita nggak tahu. Nah, tapi ternyata dengan advance dari sequencing platform tadi, begitu NGS muncul, itu udah nggak ngikutin hukum Moore lagi, langsung drop drastis gitu. Bahkan sekarang aja Pak Ibu kalau mau melakukan sequencing human genome dengan sebentar 3 giga, 27 bagi 3 tuh 9 kali 3 27 ya. Berarti 270 bagi 3 kan 90 kali ya. Nah, berarti mau satu kali sequencing human genome dengan kedalaman sekitar 50 kali. 50 kali. Itu sudah bisa langsung dalam satu kali sequencing. Kalau dahulu itu harus berkali-kali sequencing, puluhan ratusan dengan Tanger gitu ya. Nggak mungkin, itu mahal banget, mahal banget. Sekarang dengan satu kali sequencing ya, output besar kayak mungkin Novasec yang tertingginya, Novasec, Illumina, baik-baik saya nggak hafal namanya, mohon maaf. Tapi ONT ada Promethean misalkan gitu ya, yang sampai 270 giga. Nah, itu bisa sekali sequencing dapat kedalaman sequencing sampai lebih dari 50 kali. Yang mana itu seperti batas bawah gitu minimum ya. Kalau kita mau sequencing, merakit reference genome, merakit melakukan assembly, maka depth-nya itu kok bisa cukup tinggi ya, jangan rendah gitu. Nah, kita sudah belajar terkait dengan genomnya, dengan sequencing platformnya. Kalau mau melakukan SNP kita pakai short read, kalau mau assembly reference genome kita bisa pakai long read dan gabungan long read, short read dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke SNP nih. Ini bagian dari genome, bagian dari gen sebenarnya, gen ataupun bagian DNA-nya ya. Jadi single nucleotide polymorphism, artinya kan single nucleotide polymorphism. Jadi ada variasi pada single nucleotide satu saja ya. Nah, contoh seperti ini. Ada beberapa individu dianalisis region genomnya pada region yang sama, ya misalkan kromosom 3 dari di lokus kesekian. Nah, pas dianalisis pada posisi basa ke-253 misalkan ada perbedaan, yang warna ungu itu A basanya, warna biru G, warna kuning atau oranye itu T. Jadi berbeda semua, bahasanya nggak ada yang sama nih A, G, dan T. Mungkin yang keempat bisa jadi C, bisa jadi ya kayak gitu. Artinya ada satu posisi di mana terjadi variasi genetik gitu ya. Dan variasi genetik ini tentu terjadinya lebih dari 1% kalau kita sebut sebagai variasi ya. Nah, single base variation ini merupakan suatu yang sangat umum dan dia berdiri sebagai marka. Jadi kalau kita bisa melihat manusia-manusia di Indonesia gitu ya, lihat suku-sukunya, lihat bentuk paras mukanya, lihat bentuk bentuk fisiknya, ciri-ciri fisiknya gitu. Misalkan orang Sunda sama orang Jawa, sama orang Batak, sama orang Papua, sama orang Melayu Palembang, Sulawesi dan lain-lain. Seperti mungkin akan ada bentuk paras yang spesifik pada suku tersebut ya. Padahal kalau kita lihat genom manusia itu sebenarnya sama setnya, 3,3 gigabase pair. Mau orang Indonesia, orang Asia secara umum, orang Barat ya, orang kutub juga, itu semua sama. Tapi yang membedakan ya variasi-variasi tadi. Ya nanti akan saya jelaskan, ada beberapa slide belakang tentang variasi tadi ya. Jadi variasi tadi itu bisa menyebabkan perbedaan. Perbedaan di mana? Tergantung di mana variasinya. Nah, sehingga di poin ketiga bahwa variasi genetik ini bisa menyebabkan konsekuensi fungsional. Bagaimana maksudnya? Kita lihat gambar ini. Ya. Jadi, variasi genetik itu bisa terjadi pada DNA di region di dalam gennya, di regulatory sequence-nya, atau di non-coding sequence-nya. Nah, saya mungkin sedikit refresh dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara DNA, sekarang kita ngomongnya ke arah manusia aja ya, eukariot ya secara umum ya, nggak ke prokariot. Jadi, kan kita tahu bahwa DNA eukariot itu terbagi menjadi dua segmen. Ada intron, ada exon. Intron tidak menyandikan protein, exon menyandikan protein. Sehingga pada saat melakukan transkripsi, nanti mRNA-nya ada
dimatangkan dahulu atau namanya post transcriptional, proses pematangan mRNA setelah transkripsi ya, pasca transkripsi prosesnya. Nah, jadi mRNA yang mengandung intron-intron itu akan dipotong. Intron tadi berubah menjadi regulatory RNA, bisa microRNA, silencing RNA, small interfering RNA, dan lain-lain. Intinya RNA yang tidak terlibat langsung dalam proses ekspresi seperti halnya messenger RNA, ribosomal RNA, dan transfer RNA, tapi dia berperan dalam regulasinya. Mau regulasi di transkripsi, mau regulasi di translasi, pasca transkripsi. Kalau pasca transkripsi nggak ada, kalau udah jadi peptida udah beda urusan ya. Tapi sampai ke proses translasi masih bisa diregulasi, mau di halt, di stop dulu, atau dibatalkan ya, dibatalkan post transkripsinya, dipecah mRNA-nya jadi dia nggak jadi transkripsi dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu semua dari intronnya. Jadi kalau ternyata regulasi itu SNP itu terjadi di outside dari gen, maka apa namanya? tidak 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 akan terjadi perubahan gennya. Tapi mungkin akan apa namanya? Berasosiasi dengan drug respon ya, dan lain-lain halnya. Jadi itu banyak. Nah, kalau dia SNP itu ada pada regulatory sequence. Nah, kita tahu bahwa namanya gen di bagian upstreamnya sebelum start codon, sebelum ATG ya, itu ada namanya sequence regulatory, di mana ada sequence, ada lokasi untuk promotor, operator, dan lain halnya. Jadi kalau di situ terjadi SNP, ada variasi, bisa jadi mengubah, apakah meningkatkan protein yang dihasilkan atau menurunkan jumlah protein yang dihasilkan ya. Nah, itu terjadi di situ. Nah, kalau SNP-nya ada pada coding region, nah ini possible bisa menimbulkan perubahan sekuensi amino. Possible, belum pasti. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa namanya codon itu ada yang degenerate. Contoh leucine. Leucine disajikan oleh 6 codon berbeda. Jadi kalau contohnya misalkan ya UA, TA jangan, TAT misalkan, TAT sama TAC, dua-duanya sama-sama menyandikan leucine. Saya nggak hafal, jadi saya nggak sekarang aja ya. TAT sama TAC sama menyandikan leucine, asam amino leucine. Berarti kalau dia berubah dari TAT menjadi TAC, asam amino nggak berubah, sehingga tidak terjadi perubahan struktur protein, dan nggak terjadi perubahan fungsi protein ya, nggak nampak di level proteinnya, hanya di level gennya saja. Nah, itu sebagai marker genetik saja gitu ya. Dan tapi kalau ternyata menjadikan perubahan asam amino, maka bisa jadi struktur proteinnya pun akan berubah, tergantung berubahnya gimana, dari apa kemana gitu ya. Tapi yang jelas ialah bahwa SNP dan disease causing mutation itu tidak sama. SNP itu sebagai variasi, sebagai genetic marker. Kalau terjadi mutasi yang merubah struktur protein dan sebagainya, itu sebagai namanya mungkin mutasi ya, menyebabkan penyakit seperti itu. Oke ya. Nah, beberapa contoh studi terkait dengan SNP yang pernah ada. Misalkan ini tahun 2012, 2012 2010 saya lupa. Nanti lihat ada jurnal kok, saya cantumkan jurnal sini ya. Jadi dia peneliti, ini peneliti banyak banget. Nanti lihat papernya deh. Itu di paling bawah itu mungkin ratusan kali co-autornya ya. Kenapa? Mereka melakukan genome wide accession study terhadap 5,4 juta genom manusia dari 281 studi ya, dan menemukan sebanyak 12.111 SNP yang terkait langsung dengan penentuan tinggi tubuh. Jadi kenapa hasil tinggi sekian, 160-an, umumnya barat 180-an misalkan, dan lain-lain. Itu nyata ada sekitar 12.000 SNP yang berperan langsung. Jadi bayangkan Bapak Ibu, itu bagaimana kompleksitas dari regulasi genetiknya dengan sekian banyak SNP itu. Dan kalau kita lihat di sini 12.000 itu dibayangkan dengan dot-dot ini ya, dan dot ini berapa SNP dengan P sekian dari sekian. Jadi efeknya itu bervariasi. Ada efeknya itu sangat kuat, ada efeknya minor ya, efek terhadap penentuan tinggi badan. Tapi setidaknya kita tahu dari sini mereka menjelaskan untuk menentukan atau bilang bahwa oke,
SNP ini itu berpengaruh 80-90% terhadap suatu fenotip. Misalkan tadi terkait dengan warna rambut, bentuk rambut, atau terkait dengan tinggi badan seperti ini, itu setidaknya dibutuhkan 10.000 data individual minimal mungkin. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu mau penelitian terkait dengan SNP seperti ini ya, untuk melihat GWAS Genome Wide Access Study butuh berapa? Sudah semakin baik. Ini 5 juta 5 juta studi ya. Saya aja paling tinggi paling 200 sekian. Itu pun bukan eukariot, itu pun bakteri E. coli. 200 sekian gitu ya, dengan komputer rumah saya dengan RAM 128 giga aja itu masih saya butuh waktu 1 minggu lah beres analisis gitu kan. Nah, ini 5,8 5,4 juta eukariot manusia. Ya, kalau bukan level nasional yang ngerjain kan susah. Makanya kalau lihat papernya nanti saya tunjukkan ada ya, doi-nya, cek aja. Itu authorship-nya udah bukan 10 20 gitu, ratusan. Kita lihat aja gitu ya. Nah, ini resultnya. Jadi dia mengambil dari berbagai macam eh, apa bisa dibilang grup ya, kelompok ya, kelompok European, East Asian, Hispanic, African, South Asian ya, mungkin South Asian kali ya, South Asian, dan total semuanya sebenarnya 291 studi, dan paling banyak itu dari European ya, paling banyak dari European. Makanya mungkin data ini akan lebih berat ya, condongnya itu ke European side, karena bisa dibilang data itu paling besar dari European, 3,6 juta, 4 juta itu dari sana sendiri gitu kan, bukan dari yang lainnya, sehingga nggak imbang. Nah, ini nanti salah satunya yang saya jelaskan di belakang kenapa kalau kita mau studi terkait SNP itu, apa ya, kalau melibatkan variasi-variasi, contoh beberapa grup, ethnicity dan sebagainya, maka jumlah dataset itu bisa membiaskan hasil analisis SNP, bisa skew ke arah mana nih ya, apa ke arah kiri, ke arah kanan, tergantung dan sebenarnya paling banyak datanya gitu ya. Itu pun hanya satu faktor, banyak faktor-faktor lain mempengaruhi SNP gitu. Oke ya, seperti itu nanti bisa cek di papernya di situ DOI-nya. Saya udah kasih ke Mbak Ruri PowerPoint-nya. Nah, yang kedua ini kami waktu itu melakukan ada genomic workshop ya di Bogor akhir Desember 2023 terkait dengan analisis varian pada babi rusa ya, babi rusa di Sulawesi ya, ada di Northwest, West Central, Southeast, sama Pulau Togean gitu ya. Ada beberapa individu babi rusa yang dia babi rusa atau babi rusa, saya lupa nama nama latin, cuman genusnya itu babi rusa kalau nggak salah. Nah, ini salah satu spesies yang dilindungi seingat saya, sehingga butuh strategi konservasi. Nah, studinya itu melibatkan banyak pihak ya. Di Indonesia itu ada UI, ada BRIN, ada mana lagi, saya nanti ada logonya, yang banyak dari luar. Denmark, Zoo Copenhagen, University of Copenhagen, dari Ludwig Maximilian University, Jerman, dan dari banyak pihak. Intinya ingin meneliti terkait dengan varian-varian ada di babi rusa. Ibaratnya gini, kalau kita mau lihat babi rusa ada di Northwest Sulawesi sama West Central tuh sama nggak sih atau berbeda gitu ya. Populasi itu apakah sudah terjadi kawin silang dan sebagainya. Nah, itu akan berbeda tuh nanti analisis marker genetiknya gitu ya. Seperti ini contohnya ya. Northwest, Southeast, Togean, sama West Central. Nah, kalau dilihat dari yang paling kiri ke paling kanan, rata-rata semuanya itu homogen, nggak ada warna berbeda kecuali RD7 di WC ya. Di sini ini ya RD7 di West Central itu ada sepertinya dengan Southeast. Apakah terjadi kawin silang antara West Central dan Southeast? Nah, itu diteliti gitu. Karena kalau nanti kita mau menentukan suatu keturunan, misalkan contoh aja, eh, is Western Wolf sama Eastern Wolf, misalkan di Amerika. Kalau nggak salah Western Wolf dilindungi, Eastern Wolf tidak. Atau ada yang lainnya. Nah, ternyata Western Wolf itu kawin sama coyote. Coyote tuh kayak saya nggak tahu nama bahasa Indonesia ya. Serigala Western sama itu kawin punya anak Grey Wolf atau apa gitu, saya lupa. Nah,
Western Wolf kan dilindungi nih. Nah, artinya dia ada payung hukum untuk konservasi sehingga bisa dapat dana untuk melakukan konservasi, perlindungan dan lain-lain. Nah, yang nggak dilindungi dengan hukum kan berarti nggak dapat. Nah, berarti si Grey Wolf ini yang perpaduan dari serigala Western Wolf tadi, serigala barat dengan si coyote tadi, apakah masuk ke ranah perlindungan atau tidak? Kalau berdasarkan hanya dari genetik saja, secara general dia masuk ke Western Wolf. Tapi begitu dianalisis dengan SNP-nya, dengan marka genetiknya, ternyata dia lebih masuk ke coyote. Dia itu merupakan recent admix ya. Jadi pencampuran yang baru terjadi ibaratnya kayak gitu. Baru itu bukan berarti baru setahun 2 tahun, enggak. Baru itu bisa jadi berapa puluh tahun ke belakang. Baru terjadi antara si coyote sama western wolf sehingga akhirnya muncul grey wolf yang baru nih. Nah, grey wolf itu ternyata masuknya ke coyote sehingga dia nggak masuk perlindungan. Nah, itu kan penentuan itu jadi konsekuensinya kan uang ya, konsekuensi uang, konsekuensi tempat perlindungan dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi makanya kenapa kita perlu mengetahui apakah hewan-hewan ini turunannya dari mana nih? Apakah dia masuk yang dilindungi atau tidak seperti itu. Nah, setelah dicoba dicek analisisnya, SNP dan varian analisis dari kromosom babi rusa di West Central RD7 dicek. Dan nyata memang dia pernah kawin silang kayaknya. Jadi ada pertemuan, nggak tahu di mana ketemu tengah-tengah Sulawesi mungkin ya. Sehingga itu nanti perlu apa namanya perlu apa tindakan yang berbeda. Mungkin ada 7 tidak masuk dalam perlindungan. Misalkan ya kayak gitu. Nah, jadi makanya kenapa kita perlu juga untuk Bapak Ibu yang bertindak ya bukan bertindak bergerak di bidang konservasi, apakah itu tanaman, apakah itu hewan, sama aja kalau kita menentuin garis keturunan kan kita butuh itu. Ya, kelapa sawit misalkan kelapa sawit yang unggul dan tidak unggul, yang punya atau tanaman-tanaman yang unggul, padi unggul sebagainya kan seperti itu juga sama, ya. Nah, jadi di sini individual AD7 maybe at mix between northwest and southeast. Northwest sama Southeast gitu karena West Central itu banyaknya dari Northwest ya sama gitu jadi West Central sama Northwest sama aja tapi nyata dia di sini terjadi ini yang beda itu kan Northwest sama Southeast sama Togean karena populasinya kan terpisah jauh oleh lokasi ya ya kayak gitu ya oke nah ini yang terlibat ya jadi di situ kebun binatang perhimpunan kebun binatang UI BRIN yang lainnya itu dari luar Indo luar ya sama kayak LHK gitu. Oke, nah tadi kita sedikit bicara terkait dengan contoh-contoh studi SNP ya, pada umumnya. Sekarang kita mau melihat bagaimana cara mendeteksi SNP ya. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan real time PCR. Ya, real time PCR bisa menggunakan sistem Taqman, sistem CAST, Competitive Alliance Specific PCR, atau juga yang terbaru itu mungkin beberapa tahun silam ya. Sekarang mungkin udah lebih baru lagi, RAM based PCR. Nah, mungkin Taqman aja saya sebutkan yang paling gampang aja gitu ya. Jadi, gimana ceritanya kita bisa menggunakan real time PCR untuk menentukan ada SNP atau tidak. Nah, tentu untuk menentukan ada SNP atau tidak, kita perlu tahu dulu SNP-nya di mana gitu dong. Sehingga kita bisa mendesain primer yang sesuai dengan SNP tersebut, yang akan nempel spesifik pada SNP tersebut. Dari mana kita tahu SNP-nya? Dari analisis genomik. Maka itu sebelum Bapak Ibu belajar SNP-nya, pastikan dulu sudah ada sequence gennya gitu. At least gennya lah kalau memang mau gen saja yang dianalisis. Nah, kenapa makanya SNP itu bisa dipadukan dengan teknik lain, teknik sequencing ya dan sebagainya. Nah, andaikan kita sudah tahu kayak babi rusa tadi nih, babi rusa nih udah ada genomnya, maka kita mau melihat, oke, saya mau melihat variasi pada kromosom sekian, ya ini primernya gitu, dan di primer itu kita ditempelkan fluorophore sama quenchernya. Jadi primernya nanti akan nempel pada site nipnya kayak gitu. Nah, dan spesifik nempelnya. Nah, kan PCR itu kan nanti begitu primer PCR yang nempel, ini ada 2 primer nih, primer yang nempel ke SNP sama primer yang menempel ke gen tadi untuk mengamplifikasi gennya. Nah, begitu primer itu nempel di gennya, primer gennya, maka terjadi ekstensi kan. Nah, begitu dia nyampe ke primer yang ada si fluorophore sama quenchernya, maka otomatis fluorophore sama quenchernya ini akan terlepas. Fluorophore terlepas dari quencher yang tadinya dia memancarkan emisi, fluorophore kan diserap sama quencher tuh, diredam. Jauh dari quencher, makanya dia lepas. Akhirnya emisi terbaca. Nah, disitulah muncul, oh ini kan, oh ini snipnya nih, ada di sini snipnya, karena primer yang khusus snipnya nempel. Kalau dia nggak ada stripnya, artinya primer full strip itu nggak akan nempel.
ekstensi akan berjalan seperti biasa dan nggak akan muncul fluoresensi. Kayak gitu. Itu versi pertamanya dengan real time ya. Dan ini paling mudah sepertinya untuk real time, tapi memang artinya nggak bisa banyak sekaligus, nggak bisa multiplexing kan, harus satu gitu. Yang bisa multiplexing itu yang ketiga, RAM based RT-PCR. Nanti cek aja papernya ini ya, di situ ada bisa Bapak Ibu cek lebih lanjut lagi untuk deteksi dengan PCR ini. Yang berikutnya dengan microarray hibridisasi ya. Jadi di sini ada bisa tiga cara ya, mau dari yang produk pas polymerase di label DNTP, nanti jadi hibridisasi antara SNP dengan yang di labeli sorry DNTP yang di labeli ya dengan si SNP-nya tadi. Nah, nanti akan muncul deteksi warna di situ ya. Ada kombinasi misalkan yang AA hijau dua-duanya, yang CG ada kombinasi antar ungu sama merah. Nah, berarti itu ada suatu perbedaan, ya, ada suatu variasi. Nah, itu muncul di situ SNP-nya kita ketahuan, atau dari transkrip RNA, karena kalau ini dia melihat dari intensitas signal. Kalau intensitasnya tinggi ya, atau intensitas rendah, nanti kelihatan tuh SNP 1, SNP 2, seberapa banyak intensitas signal itu terjadi. Jadi kayak kita melihat kita mengukur kayak spektrofotometri kan, sebenarnya sinar yang diserap, sinar yang jadi serap kayak gitu. Dan ketiga ya sama ya, ini dengan penambahan satu basa DNTP yang dia ada labelnya juga. Yang C sama kurang lebih mirip, cuma bedanya di sini hanya satu bahasa primer aja gitu ya untuk esensinya. Nah, ini microarray. Jadi microarray justru lebih cepat dibandingkan kita menggunakan NGS. Jadi NGS itu kan kalau kita deteksi awal atau kita mau novel, ya awal novel ya. Kalau kita sudah tahu set-set gennya, maka akan lebih bagus kita bikin microarray chip, pesan ke produsen microarray gitu ya, dengan chipnya dapat saya mau gen ini. Nah, sekali running kita bisa blast semua berapa gen deteksi sekaligus 100 berapa gen gitu. Itu akan lebih efisien dan cost efektif kalau sudah tahu informasi gennya. Kalau belum tahu ya berarti NGS dulu tuh, cek dulu genomnya, apalagi untuk yang baru-baru gitu ya, cek dulu genomnya baru bisa lanjutkan. Nah, yang ketiga yang terbaru ini ya dengan menggunakan GBS, genotyping by sequencing, menggunakan mesin-mesin sequencing, mau itu NGS, TGS, kita bisa gunakan itu untuk mengidentifikasi SNP ya. Misalkan contoh dengan Illumina gitu ini ya. Jadi kita punya contoh tanaman yang resisten sama yang sensitif terhadap suatu stimulan gitu kan, di sequencing, terus diproses. Nah, diproses di align dengan reference. Jadi ada reference juga gitu. Makanya di sini perlu ada reference dari sequencing dulu, baru nanti ada tanaman ataupun ada hewan yang mungkin punya sifat-sifat yang berbeda dari yang umumnya, yang wild type-nya kita sequencing, kita sandingkan dengan di align dengan reference-nya. Kalau manusia ada dua kromosom GRCH37 atau GRCH38. Ya, paling baru 38, tapi 37 masih dipakai sampai sekarang. Nah, lalu setelah di align baru dilakukan varian calling. Varian calling itu nggak hanya snip calling, jadi snip calling nanti dia termasuk dalam bagian dari varian calling namanya. Varian calling itu nanti bisa mengecek ada apa saja, ada SNP, ada MNP, nggak usah disebut jadi MNP, aneh jadinya. Jadi ada single nucleotide, ada multiple nucleotide, ya lebih dari satu polymorphism, ada insersi, delesi dan sebagainya. Ya itu sebagainya itu kita lakukan namanya variant calling. Setelah itu baru diidentifikasi polimorfiknya, dinotasi dan di develop markernya, baru nanti bisa screening dengan microarray. Nah kayak gitu ya. Jadi tekniknya dengan NGS seperti itu. Nanti bisa cek lagi di paper di sini ya, yang ada di layar. Oke. Nah, lalu aplikasi pada kesehatan gimana sih SNP itu? Jadi per tahun 2010 ya, kalau saya nggak salah papernya 2007 ya, dia melakukan review sudah banyak aplikasi SNP pada kesehatan, utamanya kanker. Nah, di kanker ini paling 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 ramai nih untuk SNP, dan itu memang saya kira sangat cocok kalau kita menggunakan sistem SBS, sistem base synthesis kayak Illumina, ya Illumina MJ sebagainya, karena lebih eh, bagus kualitas reads-nya ya, sehingga kita akan pede bilang oh ini memang A ya A, C ini varian C ya C gitu ya, bukan karena kesalahan pembacaan mesinnya, bukan, tapi memang karena dia ada perbedaan. Nah,
Ada banyak banget. Ada banyak banget penelitian yang sudah menggunakan SNP. Contohnya LOH, loss of heterozygosity. Di situ di mana eh, berbagai macam cancer sudah dicoba analisis dengan menggunakan pendekatan SNP ya. Jadi pattern SNP itu seperti apa sih patternnya? Oh ternyata kalau di sini SNP seperti ini, maka ada kemungkinan terjadi potensi kanker prostat kah, payudara kah, sebagainya ya. Dan semua sampai bawah pada ventilasi itu semua terkait dengan SNP. Jadi mau berubah copy number alteration atau ada genetic alteration, ada loss of heterozygosity dan sebagainya, itu semua dideteksi dengan varian calling tadi, satunya dengan SNP. Nah, tentu dengan SNP akan lebih murah. Jadi kalau kita udah punya panel kanker paru-paru, ya udah tinggal microarray. Dengan data itu ketahuan. Contohnya farmakogenomik sekarang tuh kayak gitu ya. Kita bisa melihat nih, oke saya mau coba lihat profil DNA saya, apakah saya punya kecenderungan sakit tertentu atau kecenderungan tidak bisa mencerna obat tertentu. Karena SNP tadi bukan hanya untuk melihat penyakit, tapi bisa juga melihat kecenderungan apakah suatu obat itu nanti bisa berespon negatif atau gimana. Nah ini contoh beberapa penyakit yang sudah dilihat gennya. Contoh asma, ada yang satu dan NOS1 ya mungkin itu dilihat gennya. Kalau gen ada variasi dan variasi itu menunjuk ke arah mutasi yang SNP yang punya asma berarti dia asma kayak gitu bisa develop asma. Bahkan sebelum kita kena asma pun bisa dicek dulu gitu ya. Aritmia. Kalau saya nih, saya punya aritmia. Pas dari kecil bisa dilihat. Bahkan mungkin dari namanya dari bayi ya, dari bukan dari bayi, sorry, dari dalam kandungan dengan teknik NIPT, non-invasive prenatal testing. Jadi di situ eh, sampel darah ibu hamil diambil. Di dalam sampel darah ibu hamil itu ada namanya free DNA, fDNA atau free flow DNA. Itu merupakan DNA janin yang terbawa ke darah ibu. Nah, DNA janin tadi terus akan dicek dengan tadi dan sebagainya dan lihat oh ibu bapak ibu anak bapak ibu ini ada variasi genetik pada kromosom sekian dan ini salah studi variasi ini bisa menyebabkan penyakit X. Nah itu baru possibility ya, belum pasti akan jadi, tapi setidaknya orang tua sudah bisa mengantisipasi. Apakah bisa diperbaiki ya mungkin, karena kalau bapak ibu pernah dengar kasusnya di Cina, dokter He itu dia melakukan modifikasi genetik pada janin yang mengakibatkan dua janin ini yang jadi anak itu resisten terhadap HIV karena protein yang sebagai pintu masuk HIV itu dimatikan. Nah kayak gitu. Itu tapi akhirnya dia ditahan ya di penjara karena masalah etik ya, masalah etik gitu ya. Nah jadi kita bisa mengecek penyakit apa aja bahkan dari sebelum lahir ya. Bapak ibu punya anak atau bapak ibu sebelum nikah malahan kan ada istilahnya sebelum nikah cari pasangan yang bibit bebet bobotnya jelas gitu kan. Jadi lihat genetika juga nih, ada nggak kecenderungan anaknya nanti kecenderungan untuk mendevelop penyakit tertentu, itu bisa dilihat bahkan sebelum nikah ya. Kalau ternyata kalau kita bergabung kita bersatu nanti anaknya bisa jadi kayak gini, tapi sekali itu possibility ya, itu nggak pasti. Yang pasti itu kan Tuhan menentukan, kita hanya bisa menduga saja gitu ya. Sebelum nikah, pas kehamilan, kalau sudah lahir sudah beda urusan ya, itu sudah matang kan kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi saya bilang terkait dengan drugs. Kalau kita menganalisis SNP, kita bisa mengecek apakah Bapak Ibu punya sensitivitas terhadap obat tertentu sehingga nggak boleh nih, atau justru harus lebih tinggi. Misalkan obat ini Bapak Ibu dikasih obat, contoh saya nggak paling gampang aja amoxicillin deh, antibiotik zaman dahulu kala tuh baik banget tuh. Ternyata Bapak Ibu pakai amoxicillin tuh fast responder, cepet responnya, berarti dengan jumlah lebih sedikit sudah oke. Yang lebih banyak gitu misalkan. Kalau terlalu banyak bahaya misalkan contoh ya. Atau slow responder butuh lebih tinggi dosisnya atau justru malah beracun, jangan dikasih. Kalau dikasih nanti malah ada dampak medisnya. Nah itu juga dari kita ngasih SNP. Jadi makanya selain potensi penyakit apa, bisa melihat potensi obat apa yang bisa kita cerna
ya. Saya dapat laporan farmakogenomik ibu saya, karena ibu saya waktu itu ada indikasi harus kasih obat tertentu, cuman treatmentnya beliau nggak mau karena melibatkan jarum suntik yang agak besar lubang jarumnya, jadi takut, akhirnya pakai farmakogenomik. Nah dari situ baru lihat, oh ibu aman untuk obat ini, baru disiapkan obat itu oleh dokter kayak gitu. Nah itu sudah masuk ke ranah precision medicine ya. Nah, lalu apa ada yang lain, ada misalkan mineral defisiensi, ini juga nutrigenomik nih, Bapak Ibu yang terkait dengan nutrigenomik. Misalkan ingin melihat profil pasiennya gitu kan. Oh, Bapak Ibu ini ada kecenderungan sulit atau susah untuk memetabolisasi mineral tertentu sehingga butuh mineral lebih banyak atau dan sebagainya. Tentu harus dokter ya menentukan ya, jangan kita sendiri gitu. Walaupun kita bisa baca tentuannya studi ini, maka bisa mineral defisiensi itu kita banyak-banyak makan mineral tertentu, besi, zinc sebagainya, itu dengan resep dokter. Karena kan kita nggak tahu nih, kita makan banyak besi yang ada nanti malah jadinya batu batu ginjal gitu kan, karena pengapuran dan sebagainya, entah kalsium dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu harus dicek, tapi intinya kita bisa mengecek apakah ada kecenderungan bahwa kita kesulitan memetabolisme suatu mineral tertentu sehingga terjadi defisiensi ya. Nah itu ada kalsium, iron, magnesium, selenium dan sebagainya, nanti baca aja di paper yang saya tunjukkan di layar ya. Misalkan contoh kalsium nih, tipikalnya itu C dan C, di sini kan ada nih C dan C, tapi kan ternyata nanti ada mutasi A dan C atau A dan A, akhirnya di area tersebut jadi kita bondnya itu dari situ berkurang, akhirnya mudah keropos, mudah kena osteoporosis. Nah sehingga kalau Bapak Ibu yang tahu seperti itu bisa mensiasati, oke berarti saya perlu asupan kalsium lebih banyak, kalsium dengan vitamin D kan itu berbarengan ya, seperti itu kayak gitu. Nah lalu berikutnya setelah kita masuk ke tadi ke banyak ke analis apa pengguna SNP. Nah, kan nanti ada harusnya bioinformatik dulu baru machine learning ya, cuman saya kembali nggak apalah. Nah, sekarang sebanyak zaman-zaman AI sebagainya, maka kita pun bisa menggunakan machine learning nih. Machine learning untuk memprediksi suatu SNP yang urusan terkait dengan precision medicine. Ya. Jadi kalau dulu nih kita dapat kita dapat laporan genetiknya, ini SNP-nya, terus kita harus analisis lagi. Nah, sekarang bisa langsung dengan data yang ada, langsung oleh machine learning itu diprediksi. Jadi lebih cepat gitu ya. Ada dua cara tadi prediksi ini. Ada polygenic risk score limitation, ada juga dengan machine learning random forest, deep DNN, deep neural network dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini semua tentu merupakan advancement dari kemajuan AI dan sebagainya ya. Nah kayak gitu ya. Nah tentu ada kelebihan kekurangannya. Kalau PRS, Polygenic Score, dia dianggap semua ekuivalen. Artinya sebaran SNP itu dampaknya efek size-nya bisa sama. Padahal mungkin efek size-nya satu yang kecil ada yang besar dianggap ekuivalen aja gitu. Nah itu jadi akan bias nanti ya. Misalkan Bapak Ibu ada ethnicity Eropa, Asia. Eropa tadi data size-nya 4 juta, Asia cuma 1 juta, analisis nih. Nah, tentu efek size-nya kan lebih besar yang 4 juta gitu kan, karena lebih besar. Nah, tapi dianggap ekuivalen nih kalau kita pakai PRS. Nah, kalau dengan machine learning itu baru bisa kelihatan efek size dan sebagainya. Tentu ada kelebihan kekurangan ya. Dengan machine learning akan lebih susah, lebih berat, butuh banyak dataset. Tadi kita bisa lihat untuk yang SNP yang 2010 itu aja, yang tentang tinggi tubuh aja 5 juta individu dianalisis. At least minimal butuh 10.000 individu, butuh setidaknya 10.000, itu sampai 5 juta individu gitu kan. Dan 5 juta individu machine learning, kebayang seperti apa infrastrukturnya, tapi akan lebih lebih efektif gitu ya. Jadi memang nanti mungkin perkembangan berikutnya dengan berkembang GPU semakin lebih cepat lagi, machine learning sebagainya akan lebih memudahkan. Nah tentu kita belajar ini, kita juga butuh belajar pipeline-nya dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pipeline-nya itu juga ada. Nah pipeline bioinformatik yang sekarang banyak untuk varian itu sebenarnya pilihan banyak banget, ada GATK, ada pakai Freebase dan lain-lain ya. Di sini pakai GATK, tapi tentu nggak semua orang bisa mengerjakan. Nah makanya ada beberapa tools, saya coba ini ambil satu tools saja tahun 2023 2020 gitu, intinya masih cukup baru lah ya, dimana dia mensimplifikasi, jadi tinggal masukkan proses
menggunakan Java. Jadi kalau Java kan multi platform, mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai macOS nggak masalah. Nggak ada dependensi dengan platformnya karena pakai Java. Nah, tapi dia pakai 27 ya developmentnya. Ini udah lama sebenarnya sih. Nah, tapi di sini ibaratnya gini. Jadi dibuatkan pipeline yang all in one, mulai dari QC ya, alignment, tools, Picard untuk filter sebagainya, masuk anotasi, dan terakhir browsing dengan gbrowser. Ya, alignment, variant calling, anotasi. Nah, jadi itu semua dibikin satu pipeline yang lebih mudah. Ya, tentu ini memudahkan Bapak Ibu belajar. Ya, nanti lihat aja papernya, itu saya carikan yang sepertinya akan mudah untuk intro masuk ke situ. Tapi kalau udah pengalaman, mungkin bisa langsung ke GTK-nya, atau dengan FreeBSD, modular ya, dengan lain-lain, SnapF dan sebagainya, sendiri di platform Linux. Kalau ini bisa di Windows juga nggak masalah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kita coba bisa kerjakan ya dengan Snake kalau punya data NGS gitu ya. Tapi imitasinya apa? Dia hanya bisa menggunakan data short read, berarti Illumina, MGI, GeneMind dan sebagainya. Intinya short read saja, nggak bisa long read. Long read nanti ada lagi tools lain gitu ya. Nah, oke, saya kira sudah sampai di ujung berbekal ini semua, maka pertanyaan berikutnya adalah apa sih challenge, limitasi dan sebagainya. Nah, kita perlu lihat dulu ya challenge-nya dulu. Jadi, analisis SNP tadi kan bisa dilihat di belakang, butuh sampel data yang besar. Artinya apa? Data yang besar butuh waktu yang banyak, butuh orang yang banyak. Cek aja deh paper tentang tuh tinggi badan manusia tadi, itu koautornya banyak banget, ratusan ya, ratusan banget, itu banyak banget. High cost, labor intensif, workflow ya, dan kadang-kadang spesifik platform, kadang-kadang ya. Kalau informatician yang udah pengalaman sih nggak peduli mau pakai Illumina, mau pakai ONT, PacBio, karena sudah punya pipeline ya. Kayak saya punya pipeline sendiri untuk data analisis WGS, mau WGS bakteri, WGS eukaryot, nggak masalah. Meskipun udah ada, tinggal running, beres gitu kan. Nah, terus kemudian ada bias. Misalkan tadi dataset Eropa 4 juta, yang lainnya Amerika, Afrika, Asia, ratusan ribu, tentu akan ada bias. Karena tadi efek size-nya itu menentukan gitu kan. Dan juga mungkin kalau ada struktural variation yang kita tidak masukkan akan lebih rumit lagi. Dan tentu setelah kita punya SNP itu ada validasi. Nah, validasi ini tentu butuh diproses, apa ya, clinical validation ya. Misalkan tadi panel kanker, validasi dulu, benar nggak nih? Udah punya SNP-nya, kita punya sampel pasien kanker, coba dianalisis. Kalau benar, udah oke, divalidasi, baru bisa dikomersialkan. Misalkan kita pakai untuk rutin analisis di lab. Nah, itu udah challenge-nya. Limitasinya sendiri tentu platform ya. Tadi karena kan ini long read, platform, representasi etnik ataupun grup di sini, modelnya untuk SNP tadi, kalau kita mau menggunakan yang udah ada sekarang, machine learning gitu ya, dan juga validasi untuk klinisnya ya. Nah, ini yang biasanya udah industri farmasi yang besar-besar gitu ya, udah punya tuh. Terus tentu untuk future-nya nih, teknologinya mungkin nanti dengan explainable AI, XAI akan lebih bagus lagi gitu kan. High throughput genotyping akan lebih murah lagi ya. Dan juga kita bisa menjelaskan multi-omic. Jadi nggak hanya DNA, ada RNA, ada metabolom sebagai, sehingga data itu menjadi komprehensif. Kita akan lebih lebih aware dengan data itu sendiri. Dan tentu database akan lebih besar ya. Indonesia kan sudah mulai, mungkin Bapak kemarin ada yang baca nggak, India India Human Genome Database dirilis secara free gitu kan. Jadi India ngeluarin, ini tuh Pakistan ya, saya lupa, pokoknya adalah satu. Terus Cina udah buat juga tuh, Cina kayak di KIP ya. eh Mungkin Eropa dan sebagainya akan buat juga, cuma kan terkait etik ya. Indonesia kayaknya mau ke arah sana, tapi saya nggak tahu sampai mana ya. Saya ke BB Binomika ada 8 freezer minus 80 gitu ya, yang itu berisi sampel-sampel human. Nah, itu kayaknya kalau nanti dibikin itu juga akan bagus tuh ya. Dan tentu ini semua membutuhkan policy ya. Tanpa policy, tanpa support dari pemerintah, maksudnya kebijakan itu ya useless gitu kan. Kita arahnya harus jelas dulu mau kemana, ini fungsinya apa manfaatnya. Tentu akan sangat besar sekali manfaatnya. Kalau kita pakai database orang luar untuk penyakit-penyakit di Asia, mungkin nggak pas. Makanya butuh database untuk orang Indonesia sendiri, untuk penyakit-penyakit orang Indonesia ya. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aida. Assalamualaikum.